Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Ibu akan menjelaskan bab baru yaitu fungsi komposisi dan inverse dengan KD 3.20 yaitu menganalisis operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Kemudian 4.20 yaitu menyelesaikan masalah operasi komposisi dan operasi inverse pada fungsi. Next, lanjut. Nah, ini adalah peta konsepnya. Jadi untuk yang pertama kita akan membahas ini penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian dari konsep fungsi. Kemudian nanti ada fungsi komposisi dan fungsi inverse. Konsep fungsi ini nanti tinggal kalian baca sendiri. Ibu langsung untuk penjelasannya yaitu penjumlahan. Untuk pertama kita punya fungsi fx dan fungsi gx. Jika dijumlahkan domainnya ini adalah gabungan, namanya gabungan. Kemudian kita punya diketahui fungsi fx yaitu adalah x plus 1 dan fungsi gx yaitu adalah x kuadrat plus 2. Tentukan f tambah g dari fungsi keduanya. Untuk lanjut aja, kita punya fungsi fx yaitu adalah ini, sedangkan fungsi gx adalah ini, tinggal kita jumlahin. Nah, jumlahinnya itu sesuai dengan variabelnya atau pangkatnya. Kita x kuadrat punya 1, berarti kita tulis paling depan. Pangkat yang paling terbesar kita taruh paling depan. Kemudian ada x cuma 1 doang ya. Berarti kita tulis plus x, sedangkan 3-nya itu dapat dari 1 tambah 2. Jadi kita gabungin hasilnya adalah 3. Next, untuk pengurangan kita juga punya fungsi fx dan fungsi gx dengan fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat min 2 dan gx itu adalah x kuadrat plus 3x min 1. Tentukan pengurangan dari fungsi fx dikurang gx. Oke, fungsi fx-nya kita tulis dikurang fungsi gx-nya. Nah, ini minus yang ini kita kalikan sama bagian dalam. Jadi hasilnya itu adalah min kali x yaitu min x, min kali plus sama dengan min, sedangkan min kali min sama dengan plus. Nah, setelah itu pangkat yang sama kita jumlahkan nih, ini ada x kuadrat, ini juga ada x kuadrat, tapi x kuadrat dikurang x kuadrat karena ini kali ini ya, min kali plus sama dengan min, kemudian min kali plus sama dengan min, dan min kali min sama dengan plus. Nah, ini ada pangkat yang sama, kita jumlahkan x dikurang x habis, kemudian ada min 3x yang punya variabel dulu yang kita taruh paling depan, kemudian tinggal kita jumlahin nih, min 2 ditambah 1 sama dengan min 1. Lanjut, untuk perkalian kita punya fungsi fx dan fungsi gx dengan fungsi fx-nya itu adalah x plus 2 dan gx-nya adalah 3. Tinggal kita kalikan aja, berarti x kali 3x sama dengan 3x kuadrat, sedangkan 2 kali 3x sama dengan 6x. Ini masih gampang kok. Lanjut untuk yang pembagian. Ya, kita yang ditanyakan itu adalah fungsi fx dibagi fungsi gx nih, dengan fx-nya ini dan gx-nya adalah ini. Oke, kita masukin angkanya, fungsi fx-nya udah kita tulis, fungsi gx-nya juga kita udah tulis sesuai dengan soalnya. Kemudian dibagi. Nah, cara pembagiannya seperti apa? Ini kan untuk penyebut, ini ada x kuadrat ya, sedangkan yang atasnya itu pembilangnya nggak ada x kuadrat kan. Nah, ini kita faktorisasi dulu. Nah, kalau misalnya seperti ini modelnya, kita faktorin jadi 2 seperti ini. Nah, ini bisa jadi x kuadratnya itu kita bagi 2, yang 1x, yang 1x, sedangkan min 1. Min 1 itu kan perkalian 1 dengan 1 ya, nggak ada lagi yang lainnya. Nah, berarti kan 1 dengan 1 nih. Nah, untuk menentukan minusnya berarti salah satunya harus ada yang min. Kenapa? Karena kalau plus kali min sama dengan min. Kalau dua-duanya plus itu hasilnya bukan minus tapi plus. Karena plus kali plus sama dengan plus. Nah, sedangkan ini yang diminta adalah min, berarti plus kali min sama dengan min. Nah, jika ada yang sama bagian pembilang sama penyebut, ini sama nih. Ini sama ini sama. Nah, jadi tinggal kita coret. Nah, hasilnya itu adalah tinggal sama dengan 1 per x min 1. Ini kenapa jadi kayak gini? Ini maaf salah nih, seharusnya itu ini dicoret, hasilnya itu adalah sama dengan 1 per x min 1, bukan x plus 1.
Ini nggak tahu bukunya, maaf. Oke, untuk contoh soal selanjutnya, kita punya fungsi fx-nya adalah ini. Fungsi gx-nya kita menggunakan akar 2x min 1. Tentukan hasil operasi fungsi berikut. Dan tentukan juga domain dari hasil operasi tersebut. Oke, untuk yang pertama penjumlahan. Kita jumlahin nih. X plus 2 yang fungsi fx ditambah fungsi gx-nya itu adalah akar dari 2x min 1. Nah, ini kita hasilin. Gimana caranya? Ini X tetap. Jadi yang kita hasilin itu yang punya akar nih. Oke, ininya tetap. Karena nggak bermasalah. Yang bermasalah itu yang punya akarnya. Nah, jadi setelah itu yang kita hasilin itu adalah yang bagian akar, yaitu 2x min 1. Nah, ini kita cari nilai x-nya. Nah, kita cari nilai x-nya, berarti kan min 1 pindah ruas jadi 1 ya. Min pindah jadi plus. Nah, sedangkan x yang kita cari berarti 2-nya ini kita pindahin ke sini jadi bentuk pembagian. Jadi hasilnya itu adalah ini. X lebih dari setengah. Oke, yang ini juga sama. Kalau yang ini, yang nomor B kan 3F dikurang 2G. Nah, berarti fungsi fx-nya itu dikalikan 3 dan fungsi gx-nya itu dikalikan 2. Setelah itu baru dikurang. Nah, jadi untuk yang ini kita kalikan dulu ke dalam nih. 3 kali fungsi fx-nya. Nih, fungsi fx-nya ini. Dan dikurang 2 kali fungsi gx-nya. Nah, jadi kita hasilin dulu nih. 3 kali x sama dengan 3x. 3 kali 2 sama dengan 6. Nah, min ini nggak bisa dihasilin. Kenapa? Karena yang satu bentuknya akar, yang satu nggak ada akarnya, jadi nggak bisa dikalikan. Jadi harus dua-duanya ditulis, semuanya harus ditulis. Oke, ini juga sama. Untuk cari domainnya, berarti itu hanya yang akarnya doang. Nih, akarnya doang. Hasilnya tetap seperti ini untuk hasil akhirnya. Nah, sedangkan yang ditanyakan juga domainnya, berarti domainnya itu adalah yang punya akar doang. Ini juga sama yang kayak tadi nih. Berarti ini hasilnya adalah segini doang, udah nggak bisa dijumlahin lagi. Kenapa? Karena yang satu punya akar, yang satu nggak ada akarnya, jadi nggak bisa dijumlahin. Jadi semuanya harus ditulis. Nah, kalau yang ini juga sama. Ini kita kalikan dulu nih. Setelah itu baru kita cari domainnya. Domainnya itu adalah yang punya akar saja. Sama kayak tadi nih. Berarti kita cari nilai x-nya, berarti min 1 pindah ruas jadi plus 1. Kemudian 2-nya ini kita pindahin jadi bentuk pembagian. Kan ini perkalian. 2 kali x kan 2x nih. Kalau dikali pindah ruas jadi bagi. Jadi x-nya itu sama dengan setengah. Nah, untuk yang perkalian. Untuk yang perkalian juga sama. Dia itu nggak bisa dijumlahin. Kenapa? Karena yang satu punya akar, yang satu nggak punya. Berarti semuanya itu harus ditulis. Nah, sedangkan domainnya juga sama nih kayak tadi dari awal sampai akhir. Karena yang punya akar doang. Oke, lanjut. Nah, sedangkan yang nilai D, fungsi fx dibagi fungsi gx. Ini juga sama, nggak bisa dijumlahin ya. Hasilnya segini doang. Nah, domainnya adalah ini. Kayak tadi nilai ABC. Kemudian fungsi gx-nya dipangkatin 4. Nih, dipangkatin 4. Nah, kalau akar itu kan sama dengan pangkatnya setengah ya. Kalau setengah itu kan berarti dikali 4, berarti sisanya 2 dong. Nah, akar itu sama dengan pangkatnya setengah. Kemudian dikalikan 4. Karena ada pangkat, dipangkatin lagi. Berarti pangkatnya itu dikali. Berarti setengah dikali 4 sama dengan 2. Nah, berarti nanti ini kamu pangkatin. Jadi 2x dikuadratin sama dengan 4x kuadrat. 2 dikuadratin sama dengan 4. Nah, x dikuadratin x kuadrat. Sedangkan min 1 dikuadratin sama dengan plus 1. Nah, untuk bagian tengahnya, ini hasilnya adalah 2x dikali min 1 sama dengan min 2x. Min 2x dikali 2 sama dengan min 4. Oke, untuk domainnya adalah seperti ini. Lanjut untuk contoh selanjutnya, diketahui fungsi fx adalah ini dengan fungsi gx adalah ini. Tentukan yang pertama,
fungsi f ditambah fungsi g dengan x-nya itu kita rubah jadi x min 3. Lanjut ya, nih. Fx plus gx. Nah, ini x-nya ini kita ganti dengan ini. Ini juga sama. Nah, setelah itu f-nya itu kan adalah ini f-nya itu adalah x kuadrat plus x ya. Nah, ini jadi x kuadrat, ini adalah x kuadrat plus x. Jadi x-nya itu kita ganti dengan angka ini. Nah, sedangkan fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat plus x. Jadi ini adalah x kuadrat plus x. Nah, sedangkan fungsi gx-nya itu adalah 2 per x plus 3. 2 per x-nya itu kita ganti dengan ini, kemudian plus 3. Nah, hasilnya ini kita kuadratin. Jadi gini, x dikuadratin sama dengan x kuadrat. Min 3 dikuadratin sama dengan plus 9. Nah, untuk bagian tengahnya caranya kayak tadi. X dikali min 3 itu sama dengan min 3x. Nah, min 3x dikali 2 sama dengan min 6x. Oke, setelah ini kita tulis lagi nih di bawah. Nah, yang ini hasilnya adalah hasil 2 per x karena min 3 ditambah 3 habis. Berarti sisanya ini doang. Jadi 2 per x. Oke, setelah itu kita jumlahin sama yang angkanya sama. X kuadrat cuma 1, berarti kita tulis. Nah, terus nih min 6x sama plus x. Kita jumlahkan min 6 plus 1 sama dengan min 5. Nah, ini 9 dikurang 3 sama dengan 6. Ini kita tulis ulang karena nggak ada yang sama dengan dia. Oke, untuk yang B, 2F dikurang 5G dengan X-nya itu diganti dengan angka 2. Oke, ini 2. Fungsi fx-nya itu kan adalah x kuadrat plus x ya. Nah, x-nya ini kita ganti 2. Jadi 2 ini adalah x kuadrat plus x. Jadi x-nya itu kita ganti dengan angka 2. Kan fx-nya itu kan adalah x kuadrat plus x. Nah, jadi x-nya itu kita ganti angka 2. 2-nya itu dari sini, dari soal. Nah, dikurang 5. Fungsi gx-nya itu kan adalah tadi 2 per x plus 3 ya. Nah, x-nya itu kamu ganti angka 2. Pokoknya yang ada variabel x-nya kamu ganti dengan angka 2. Setelah itu baru kita jumlahin. 2 pangkat 2 sama dengan 4. 4 tambah 2 sama dengan 6. 6 kali 2 sama dengan 12. Nah, ini 5. Ini kan 2 tambah 3 sama dengan 5 ya. Tinggal kita coret aja nih. Yang 5 ini sama ini kita coret. Berarti tinggal dikurang 2. Jadi hasilnya 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nah, ini kita bikin lagi. X-nya itu kita ganti dengan angka 1. Min 1. Jadi, ini kan fx-nya itu adalah x kuadrat plus x. Dikali sama gx-nya 2 per x plus 3. Jadi yang ada punya variabel x-nya kita ganti dengan min 1. Jadi x kuadrat min x kali 2 per x plus 3. Tinggal kita jumlahin. Min 1 dikuadratin sama dengan plus 1 ya, karena min kali min sama dengan plus. Ini min 1 kita tulis nih. Ditambah min 1. Jadi plusnya nggak usah kita tulis lagi, jadi langsung min aja. Kali 2 per min 1 plus 3. Min 1 tambah 3 sama dengan 2. 2 bagi 2 sama dengan 1. 1 dikurang 1 sama dengan 0. Berarti 0 dikali 1 sama dengan 0. Oke, lanjut next. Ini yang D adalah 2F per 4. G, fungsi G. Kemudian x-nya diganti angka min 2. Tadi kita punya fungsi fx-nya itu kita kalikan 2 dan fungsi gx-nya kita kalikan dengan 4. Nah, sedangkan x-nya kita ganti angka min 2.
Tadi kita punya fungsi fx-nya itu adalah x kuadrat plus x. X-nya kita ganti dengan angka min 2. 2-nya udah dari sini. Kemudian per 4 kali gx. Gx-nya itu adalah 2 per x plus 3. Jadi x-nya kita ganti dengan angka min 2. Setelah itu baru kita jumlahin min 2 dikuadratin itu sama dengan 4. 4 dikurang 2 sama dengan 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Sedangkan yang bawahnya min 2 plus 3 sama dengan sisa 1. Jadi 2 dibagi 1 tetap 2 ya. Dikali 4 sama dengan 8. Kemudian kita jumlahin 4 per 8, kita diperkecil masing-masing bagi 4, jadi sisa 1 per 2. Dan ini ada latihan untuk kalian ya, jadi ada 3, kemudian masing-masing punya anak 3 dengan 3 ya. Jadi kita punya fungsi fx nya adalah ini, fungsi gx nya adalah ini. Yang pertama dijumlahin, gampang, tinggal kita urutkan sesuai dengan pangkat yang paling terbesar ke pangkat yang paling terkecil sampai dengan nggak punya variabel. Kemudian ini 2f min 3g berarti 2 kali fungsi fx nya, kemudian dikurang dikali 3 kali fungsi gx nya. Jadi kita kalikan dulu, f nya kali 2, kemudian g nya kali 2. Setelah itu ini adalah fungsi ini perkalian. Nah sedangkan untuk yang nomor 2 ini fx-nya adalah ini dan gx-nya adalah ini. Nah, ini kita bisa perkecil. Jadi, hasilnya itu, akar itu kan sama dengan pangkat setengah ya. Nah, setengah dikali 2, berarti sama dengan habis dong. Nah, min 4 akar dari 4 itu sama dengan 2. Nah, ini kita rubah jadi x min 2. Oke, setelah itu baru dijumlahin, dikali sama dibagi. Ya, jika dibagi, itu harus kalau ada sama, disamakan penyebutnya ya. Kemudian untuk yang nomor 3 kita punya fungsi fx nya adalah ini, fungsi gx nya adalah ini. Nah, fungsi x setiap x nya ini kita ganti dengan angka 3x ya, karena ini ada nilainya 3x. Kalau ini kan x doang nih, ini juga sama nih, berarti kan gak berpengaruh. Nah, sedangkan ini ada angka 3x, berarti variabel x yang ini kita ganti dengan angka 3x. Ini juga sama. Pokoknya yang ada variabel x-nya kita ganti dengan ini. Nah, ini dijumlah, berarti ini dijumlah ini. Tapi fungsi x-nya itu kamu ganti dengan angka ini. Nah, ini 4f, berarti fungsi fx-nya itu kamu kalikan 4 dulu. Setelah itu x-nya kamu ganti dengan angka ini. Angka 2. Setelah itu baru kamu kalikan sama 4 yang ini. Oke, dikurang gx, ini juga fungsi gx nya kita ganti dengan variabel x nya ganti angka 2. Ini perkalian, x nya kamu ganti dengan angka min 1, berarti ini dikali dengan ini, tapi x nya itu diganti dengan angka min 1. Selamat mengerjakan, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.